Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus para habaib, para guru yang hadir malam ini di kediaman acara Sohibul Hajat. Siapa? Yayat. Dalam acara hitanan putra beliau yang bernama Muhammad Fawaz Hasmi. Muhammad Fawaz Hasmi. Hitan ini merupakan sunnah Nabi besar kita Muhammad SAW yang diwarisi oleh dari kakeknya Nabi Ibrahim. Ya. Karena di dalam Al-Quran Allah menyebut tentang Nabi bahwa beliau itu mengikuti agama kakeknya. Millata abikum Ibrahim dalam ayat. Ya. Agama kakekmu, abikum ayahmu, kakek sama Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza. Jadi Allah menamakan semua nih kita nih muslimin sebelumnya. Jadi dari zaman Nabi Ibrahim itu orang-orang yang beriman dinamakan muslim. Ya. Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah juga waja'alna muslimaini laka. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail bangun Ka'bah, beliau berdoa, ya Allah jadikan kami, saya dan anakku muslimaini. Ya. Nah ini hitam sunnah yang diwarisi oleh kakeknya. Karena dalam ayat juga dikatakan wa idzibtala Ibrahim, ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah, di antaranya khitan. Berat ya, apalagi buat Nabi Ibrahim perintah khitan ini di saat beliau sudah dewasa. Ya, kalau sekarang kan agak enak, mana anak masih umur muda itu lebih enak dihitan dibanding yang dewasa. Nabi Ibrahim dewasa karena perintah. Ya. Di hadis Nabi juga dikatakan awwalu man ihtatana Ibrahim. Pertama yang hitanan dari manusia ini Nabi Ibrahim. Itu Nabi menyebut awwalu man ihtatana wa huwa ibnu samanin. Pada masa itu umur beliau umur 80 tahun. Ya, bil qadum. Ini ada dua pendapat. Nabi Ibrahim berhitan dengan qadum. Qadum itu ada yang mengartikan golok, pakai golok. Ada yang mengatakan qadum wilayah, tempat Nabi Ibrahim melakukan hitan. Semuanya baik, tidak ada masalah. Nah, khitan ini juga merupakan apa ya? Peresmian menjadi umat Nabi. Ya. Jadi kalau orang menghitan anaknya, berarti dia memasukkan anaknya dalam daftar umat Nabi. Ya, ini berarti luar biasa ini khitan. Dari mana kita dapat? Yaitu
di dalam hadis riwayat tentang Romawi. Romawi ini adalah umat Nasrani, ya, raja yang luar biasa berkuasa, luas hampir separuh dunia, ya, wilayah kekuasaan Romawi. Ada lagi kekuasaan pada masa Nabi, yaitu Persia. Persia ini tidak punya pegangan kitab. Persia agama animisme, nyembah api, nyembah batu, ya. Kalau Romawi Nasrani, dulu sebelum Islam Nasrani kan pengikut Nabi Isa. Namun ada yang segelintir menganggap Nabi Isa Tuhan, berarti sesat di dalam Nasrani mereka. Ya, jadi ada juga Nasrani yang lurus. Ummatun muqtasidah, ya. Umat yang tidak mengatakan Nabi Isa Tuhan, tetap mengatakan Nabi Isa Nabi, ya. Agama yang dibawa Nabi Isa Nasrani. Nah, ini Romawi. Romawi ini berkuasa. Selalu terjadi peperangan antara Romawi dan Persia. Waktu itu Nabi di Mekah, ya, perang di sana, tapi orang-orang musyrik memihak Persia karena sejenis, sama-sama animisme. Umat Islam memihak Romawi karena sama-sama agama dari langit, ya, agama dari langit, artinya agamanya Allah. Nasrani agamanya Allah. Ya, kita nggak berbicara kesesatannya dulu. Jadi Islam membela Romawi. Orang-orang kafir membela Persia. Persia nyembah api, orang Mekah nyembah batu, sama aja artinya. Dan tidak punya pegangan. Nah, inilah bahasa ummi. Ummi itu nggak punya pegangan kitab. Nasrani punya Injil, ya, Injil yang benar itu bagus, menyebut tentang Nabi, ya, itu ada di dalam Al-Quran, cuplikan Injil, ya, wa idh qala Isa bin Maryam, ketika Isa putra Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub sampai Nabi Isa terakhir. Inni Rasulullah ilaikum, saya utusan Allah kepadamu, ya, musaddiqan lima baina yadayya, beliau juga membenarkan Taurat. Jadi Nabi Isa itu awalnya mengamalkan Taurat, nanti setelah itu baru ada Injil. Jadi dalam agama Nasrani ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Taurat perjanjian lama, Injil perjanjian baru. Ada perubahan hukum. Iya. Wa mubasysyiran bi rasul, dan saya, kata Nabi Isa, membawa kabar gembira. Bi rasulin, dengan datangnya seorang rasul, min ba'di, setelah saya, ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Itu di Injil. Sudah. Jadi umat Islam, Nabi dan para sahabat memihak Romawi. Nah, ini peperangan silih berganti. Kadang Romawi menang, kadang Persia menang, gitu. Nah, begitu pas dakwah, itu ada ayat menyebut dalam Al-Quran, ya, Ghulibatir Rum, telah dikalahkan Romawi. Yang mengalahkan Persia tidak disebut, ya, di surah Ar-Rum, ya. Fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim, dan setelah kekalahan Romawi, saya gelibun, Romawi bakal menang lagi. Jadi tadi disebut. Nah, kemenangan Romawi setelah peristiwa ini bid'i sinin. Bid'i itu antara 3 sampai 9. Ya,
Ya prediksi kira-kira kurang lebih 7 tahun setelah kekalahan Romawi menang. Nah sekarang waktu Raja Romawi menang, dia nazar jalan dari Ila ke Kudus, Baitul Maqdis. Setelah sampai Baitul Maqdis, raja ini memandang ke langit, ke bintang. Langsung dia mengerti bintang. Orang dulu itu punya ilmu bintang. Biasa dibahas ilmu falak. Tapi bintang ini kemunculan nabi. Ya, jadi kata Raja Romawi karena dia ahli kitab dan ahli nujum, laqad tala'a najmu Ahmad, najmu Malikil Khitan. Saya melihat telah terbit bintangnya Ahmad. Jadi di Injil bintang Ahmad, Malikul Khitan, pemimpin umat berkhitan. Ya, jadi nabi itu disebut dalam kitab Samawi pemimpinnya umat berkhitan. Jadi kan benar kalau kita hitanin anak kita kan masuk daftar umat nabi. Kalau belum hitan, belum. Kenapa ya? Kan nabi kan pemimpin umat berkhitan. Kalau kamu belum berkhitan, belum masuk. Ya, jadi pantas kita syukuri. Kita artinya ya syukuran, karena ini adalah bentuk syukuran. Nah itu. Ternyata ini juga sebagai tanda bahwa Nabi diutus di daerah umat berkhitan, yaitu Mekah. Jadi orang Mekah itu sudah khitanan sebelum Nabi diutus. Dari mana mereka tahu tentang khitan? Yaitu mereka mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim pertama menempati Mekah bersama putranya Nabi Ismail. Jadi orang-orang Arab Mekah saja. Nah disitulah Raja Romawi begitu tahu bahwa Nabi udah muncul di permukaan bumi, cuman dia nggak tahu di mana Nabi itu berada sekarang. Belum ada internet. Bener kan? Bagaimana caranya coba? Di mana dia tahu? Ya, nggak ada informasi kayak sekarang. Nah, mereka tahu dari info. Ya. Nah di situ dia tanya kepada orang-orang Arab yang datang dari mana-mana. Ya, man yahtati min hadhil ummah. Karena Nabi itu berada di sana. Siapa dari umat ini yang hitanan? Nggak ada orang dulu di hitanan. Lalu dia dapat kabar Arab Mekah. Bangsa Arab Mekah. Mereka itu hitanan. Kata raja berarti Nabi itu ada di sana. Ya. Coba kamu tanya tuh pedagang-pedagang bangsa Arab yang dari Mekah tentang Nabi. Bener nggak ada yang ngaku Nabi di kampungmu? Pas waktu itu yang ditanya adalah Abu Sufyan, yaitu orang yang masih kafir waktu itu, yang memimpin peperangan melawan Nabi di perang Badar juga di perang Uhud. Ya, Abu Sufyan. Nah ini Abu Sufyan ditanya tentang Nabi yang di Mekah. Itu dia ambil patokan daripada Mekah adalah wilayah bangsa. Karena bangsa Arab banyak ya. Bangsa Arab itu banyak. Ternyata yang hitanan cuman bangsa Arab Mekah. Maka pada saat ini kita doakan anak yang dihitan semoga menjadi anak yang baik, anak yang menyenangkan hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan jamaah semuanya panjang umur, sehat walafiat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah.